Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu materi bab 3 mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ya don't forget ya subscribe, like, and share. Oke, langsung saja kita ke materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya. Manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalian dapat melihat berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan orang di sekitar kita. Misalnya ya dalam gambar ini ya kegiatan berkebun, ya, lalu beternak, lalu kegiatan menciptakan barang, produksi ya, lalu ini memanfaatkan hasil alam, lalu kegiatan menjual barang, di sini ada penjual dan juga ada pembeli. Nah ya, semuanya ya melakukan berbagai aktivitas yang jika kita perhatikan ya memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Hal tersebut menunjukkan adanya saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Baik itu sebagai penyedia barang dan jasa, ya, lalu penjual dan juga sebagai pengguna. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya yang akan kita dapati ya setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi, mendeskripsikan pelaku ekonomi, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan terakhir, mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti jujur, demokratis, cinta tanah air, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Ya, untuk selanjutnya, kegiatan ekonomi. Kita sudah memahami kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, untuk lebih jelasnya, ya, silahkan kalian perhatikan gambar. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan karyawan ini? Ya, oke, betul. Mereka melakukan kegiatan produksi, ya. Nah, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan ya atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Fungsi ilmu ekonomi dalam kegiatan produksi yaitu memilih bagaimana sumber daya faktor produksi dapat dikombin atau dikombinasikan dengan efektif dan efisien sehingga menghasilkan output yang murah atau less cost dan berkualitas. Nah, dalam memproduksi sebenarnya perusahaan dibatasi oleh pengguna sumber daya modal, ya, tenaga kerja, tempat atau ruang, teknologi dan waktu. Ya. Nah, ya kita perhatikan faktor-faktor produksi. Apa sih yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi? Nah, faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi terdiri atas ya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ya merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan. Misalnya tanah, tumbuhan, hewan, udara, air, sinar matahari, dan barang tambang. Ya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia harus mampu memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam ya, serta mengembangkan agar sumber daya alam tersebut tidak cepat rusak dan habis. Lalu yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya,
merupakan semua kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani yang dipakai dalam proses produksi. Faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan faktor produksi asli karena tersedia di alam secara langsung. Lalu faktor-faktor produksi yang ketiga yaitu sumber daya modal ya. Nah, sumber daya modal bisa dalam bentuk ya gedung ya, lalu uang, money, lalu peralatan ya, kebutuhan lainnya dan juga alat transportasi, mesin ya, lalu merek produk. Nah, itu termasuk dalam sumber daya modal. Dan yang keempat ya, sumber daya keahlian atau kewirausahaan yang biasa kita kenal dengan entrepreneurship. Nah, di sini ya sumber daya keahlian adalah faktor produksi yang mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif ya dan efisien. Faktor sumber daya modal dan faktor sumber daya keahlian atau biasa dikenal dengan skill merupakan faktor produksi turunan ya karena tersedia melalui proses pengelolaan dan tidak didapat secara langsung. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksi. Ya, gunanya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Apa itu produsen? Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Hukum hasil ya. Jadi teori perilaku produsen terbagi atas yang pertama hukum hasil lebih yang semakin berimbang. The law of diminishing marginal returns menyatakan apabila faktor variabel produksi ditambah sedangkan faktor produksi lainnya tetap, tambahan produksi atau marginal produk akan mulai menurun. Lalu yang kedua, ya, teori perilaku produsen yaitu kita melihatnya dari konsep pendapatan marginal atau yang biasa dikenal dengan marginal revenue product, yaitu tambahan pendapatan total produksi akibat adanya penambahan faktor produksi. Ya, atau biasa dikenal MRP sama dengan MP dikali P. Ya, MP marginal product dikali price. Lalu konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengolah bahan-bahan baku menjadi suatu produk yang dapat dijual. Nah, biaya produksi terdiri dari biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost merupakan biaya dengan jumlah tetap serta tidak bergantung pada produksi yang didapatkan pada periode tertentu. Sebagai contoh, pajak perusahaan, sewa gedung, biaya administrasi, dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam biaya tetap atau fixed cost. Lalu yang kedua ya, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini besarnya bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan hasil produksi. Dalam artian, hasil produksi yang semakin besar, maka biaya variabel juga akan semakin besar. Seperti upah bagi pekerja, biaya bahan baku yang digunakan sesuai dengan jumlah produksi. Makanya disebut dengan biaya variabel atau berubah-ubah. Lalu yang ketiga, biaya total atau total cost. Pada periode tertentu, sebuah perusahaan menghasilkan barang jadi, maka total dari biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan perusahaan tersebut dihitung sebagai besarnya production cost. Inilah yang disebut dengan biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata ya
atau average cost. Adanya production cost per unit yang dihasilkan oleh perusahaan yang menghasilkan barang produksi dalam jumlah banyak, dan average cost ini dihitung melalui pembagian total biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan di perusahaan. Lalu yang kelima, marginal cost. Marginal cost adalah biaya marginal, ya, merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan dalam menghasilkan unit barang yang sudah jadi. Marginal cost yang muncul saat adanya perluasan produksi pada saat akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya rumus biaya produksi. Ya, dari total cost atau biaya total, average fixed cost, biaya tetap rata-rata, average variable cost, biaya variabel rata-rata, average cost, biaya rata-rata, dan marginal cost. Konsep penerimaan. Penerimaan adalah pendapatan produsen atau pengusaha ya berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi selama periode tertentu. Nah, konsep penerimaan yang pertama yaitu penerimaan total revenue atau dalam rumusnya TR adalah seluruh pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Lalu yang kedua, rata-rata atau average revenue atau yang dilambangkan AR adalah total pendapatan yang diperoleh per unit produk atau output. Nah, AR sama dengan total revenue dibagi Q. Q ini adalah quantity atau jumlah barang. Lalu penerimaan marginal yang biasa dikenal dengan marginal revenue atau kita lambangkan dengan M dan R besar adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak 1 unit barang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah ya rumus penerimaan total atau TR, total revenue sama dengan P kali Q. P ini adalah quantity, P ini adalah price atau harga, dan Q ini adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Lalu, nah ini adalah rumus penerimaan marginal atau MR. Ya, MR sama dengan delta TR total revenue. Ya, nih total revenue nih ya TR. Jadi TR yang kedua dikurangi dengan TR pertama. Dibagi delta Q, yaitu Q2 dikurang Q1. Maka hasilnya penerimaan marginal atau MR. Laba maksimum. Ya, secara teoritis, laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh. Menurut Dominic Salvatore, ya keuntungan merupakan penerimaan total, ya dilambangkan TR dikurangi dengan biaya total atau TC. Ya, total cost ini total revenue. Keuntungan maksimum akan tercapai apabila adanya selisih positif, ya selisih positif antara total revenue dan total cost mencapai angka terbesar. Perusahaan dikatakan akan memperoleh laba atau profit apabila total revenue, ya total pendapatan lebih besar daripada total cost atau seluruh biaya produksi. Nah, secara sistematis laba dirumuskan ya, yaitu laba maksimum sama dengan total revenue dikurang total cost. Maka diperolehlah laba maksimum. Oke, untuk selanjutnya ya sebagai pengingat dan menambah pengetahuan kamu, ya silahkan ya dikerjakan dengan baik. Yang pertama, bagaimana caranya agar pemanfaatan sumber daya alam tidak cepat rusak dan habis. Lalu yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang produk marginal
naik ya, daerah produk marginal naik, daerah produk marginal turun, dan daerah produk marginal negatif ya. Jadi ya tentang produk marginal naik ya, lalu produk marginal turun dan produk marginal negatif. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.